Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diperlengkapi melalui kebenaran firman Tuhan yang akan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami perkara-perkara besar di dalam Tuhan. Saya percaya setiap wanita-wanita yang mendengarkan renungan ini, saudara rindu mengalami perkara besar di dalam Tuhan. Saudara rindu mengalami campur tangan Allah dahsyat dalam hidup saudara. Saudara rindu mengalami rancangan-rancangan Tuhan dinyatakan dan digenapi di dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya saudara akan mengalaminya ketika saudara terus membenahi hidup saudara, ketika saudara siap diproses melalui kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita akan terus belajar. Saudara akan terus diperlengkapi melalui channel ini bagaimana saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali belajar dari seorang wanita hebat di dalam Alkitab, yaitu Hana, di mana Hana ini adalah seorang pelayan Tuhan. Kita akan belajar bagaimana Hana ini yang adalah wanita hebat ini mengalami janji Tuhan dan apa yang dia lakukan dalam kehidupannya sehingga dia mengalami janji Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia mengalami perkara-perkara rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini saudara adalah dari Lukas pasal yang kedua ayat 36 sampai ayat 38. Saya akan membaca dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana setelah Yesus lahir, sudah tiba waktunya untuk dia dibawa ke dalam bait Allah untuk disunat. Dan sebagai pelayan di bait Allah di sini ada Simeon saudara, seorang yang benar, seorang yang saleh dan penuh Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dan selain Simeon ini, ada seorang wanita hebat, yaitu Hana. Dan Hana ini juga hadir di sana sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang nabi. Dan Hana ini
menyaksikan Sang Juru Selamat dibawa ke bait Allah, menyaksikan bagaimana Sang Juru Selamat mengalami proses apa yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan, yaitu proses sunat pada saat tidak lama setelah dia dilahirkan. Dan saudara, yang saya ingin kita lihat dari kehidupan Hana ini adalah apa yang dia alami. Hana ini sama dengan Simeon mengalami dan melihat rancangan Tuhan digenapi. Mereka menyaksikan bagaimana rencana Tuhan yang sudah dirancang dan sudah direncanakan dari kekekalan digenapi di depan mata mereka, yaitu Sang Juru Selamat yang dijanjikan itu dinyatakan ke dunia. Dan itu mereka sadari, Simeon dan juga Hana ini begitu sadar akan hal itu, karena dikatakan di ayat 38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Jadi ketika Hana ini melihat Yesus, bayi Yesus, Sang Juru Selamat itu, dia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi saat dia melihat anak itu, dia tahu betul bahwa anak inilah Juru Selamat yang dinantikan itu. Dan kemudian dia mengucap syukur kepada Allah karena di depan matanya dia bisa melihat rancangan ilahi, kehendak Allah dinyatakan. Dan kemudian saudara, akhirnya dia ceritakan kepada seluruh orang-orang yang ada di situ bahwa anak itu adalah anak yang dijanjikan, bahwa anak itu adalah kelepasan, dan bahwa anak itu adalah yang dikaruniakan Allah sebagai Juru Selamat, sebagai pembebas dan pelepas. Saudara, hal yang saya ingin kita belajar dari kehidupan Hana ini adalah apa yang dia lakukan dalam perjalanan kehidupannya sebagai pelayan Tuhan, sehingga akhirnya dia mengalami rancangan-rancangan Tuhan digenapi di depan matanya. Saudara, saya juga percaya bahwa Allah akan menyatakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Rancangan-rancangan Tuhan juga akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara ketika saudara menjalani kehidupan saudara dengan benar. Kehidupan saudara hari demi hari saudara jalani dengan benar, maka saya percaya Tuhan akan menyatakan rancangannya dalam kehidupan saudara sebagai perempuan-perempuan hebat yang diberkati oleh Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana seorang Hana ini menjalani kehidupannya? Apakah Hana ini adalah seorang yang punya kehidupan yang begitu indah, semuanya mulus, semuanya baik, semuanya serba ada, serba cukup dan sebagainya? Tidak, saudara. Dicatat di ayat 36, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda. Oke, saudara, hal pertama yang saya ingin kita lihat di sini adalah bahwa Hana ini pernah menikah, dan dia hidup bersama suaminya hanya 7 tahun. Dia bersuami hanya 7 tahun. Dan setelah itu suaminya meninggal. Dan ketika suaminya meninggal, saudara, kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa sekarang sudah sangat lanjut umurnya karena dia sudah berumur 84 tahun. Itu artinya bahwa setelah suaminya meninggal, dia menjalani hidup dengan penuh ketabahan, sekalipun perjalanan hidupnya itu begitu panjang dan dia tidak menikah lagi. Dia jalani hidupnya penuh ketabahan terhadap apa yang dia alami, situasi kondisi yang dia alami, dia hadapi, dia jalani dengan penuh ketabahan. Suaminya sebagai kepala keluarga, suaminya sebagai tulang punggung di tengah keluarga, akhirnya meninggalkan dia. Tidak lama dia hidup bersama suaminya, hanya 7 tahun. Tetapi kalau kita lihat bahwa dikatakan di sini bahwa pada saat Yesus ini dibawa ke bait Allah, dicatat bahwa
Hana ini sudah berumur 84 tahun. Artinya sudah sangat lanjut umurnya, saudara. Dia bersuami hanya sebentar. Tetapi setelah suaminya meninggal, Hana menjalani kehidupannya sebagai wanita hebat, wanita yang tegar. Dia pertahankan statusnya sebagai wanita hebat, wanita yang tegar. Dia jalani kehidupan tanpa kepala rumah tangga. Dia jalani kehidupan tanpa kepala keluarga tulang punggung yang seharusnya membiayai dia. Tapi Hana ini jalani semuanya dengan penuh ketegaran, sekalipun ada masalah yang begitu besar, yaitu suaminya meninggal, tetapi dia tegar. Saudara, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, mungkin saat ini beban saudara sedang berat, mungkin saat ini hidup saudara sedang sulit, tetapi apapun yang saudara alami saat ini, jadilah wanita hebat yang tegar menghadapi segala perkara, tegar menghadapi segala kesulitan dalam hidup saudara. Dan percayalah saudara bahwa saudara akan mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Apa yang Dia kehendaki akan menjadi nyata dalam hidup saudara ketika saudara tetap tegar menjalani hidup saudara. Dan ketika Hana ini tegar, dia jalani hidupnya sendiri dan dia tidak goyah dengan kondisi yang ada, maka tentu saja secara otomatis dia menjadi contoh, dia menjadi teladan bagi orang lain. Mungkin ada orang-orang lain yang juga menghadapi situasi seperti Hana ini, di mana suami mereka meninggal. Kalau ada orang seperti itu, maka hidup mereka akan sangat dikuatkan oleh Hana ini yang tetap tegar menghadapi semuanya, dan dia menjadi teladan bagi banyak orang. Saudara, dalam menjalani kehidupan saudara sebagai orang-orang hebat yang akan mengalami rancangan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara harus menjadi teladan. Saudara harus menjadi contoh di dalam kehidupan saudara. Dan ketika saudara tegar menghadapi kehidupan ini, maka saudara sebenarnya sudah menjadi teladan. Jadilah wanita hebat yang siap menjadi contoh, yang siap menjadi teladan. Dan selanjutnya saudara, dikatakan juga di sini bahwa ayat 37, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Saudara, berikutnya yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa Hana ini hidup melayani. Dia dikatakan di ayat 36 tadi, di situ ada Hana, seorang nabi. Jadi dia adalah pelayan Tuhan, dia seorang nabi, dan dia tinggal di rumah Allah, di bait Allah, dan dikatakan dia terus menerus di sana, dia terus menerus di sana. Artinya apa saudara? Bahwa Hana ini tetap tangguh, tetap setia melayani. Sekalipun ada masalah yang dia hadapi, suaminya meninggalkan dia, suaminya begitu cepat pergi menghadap kepada Tuhan, tetapi Hana ini tetap hidup melayani. Sekalipun ada hal yang tidak seperti yang dia inginkan, sekalipun ada hal yang tidak seperti yang dia harapkan, namun itu tidak membuat dia undur daripada Tuhan, tetapi dia tetap hidup melayani Tuhan. Dan selanjutnya saudara, juga dikatakan bahwa dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Hana ini adalah orang yang kerohaniannya sangat kuat. Kalau melayani bisa saja, banyak orang bisa melayani tetapi kerohaniannya hancur. Tetapi Hana ini seorang pelayan, seorang wanita hebat yang hidup melayani Tuhan dan juga punya kekuatan rohani yang luar biasa. Karena dikatakan bahwa dia seringkali berpuasa, dia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dia juga berdoa. Artinya Hana ini memang punya spiritualitas yang dahsyat dan luar biasa.
Itulah Hana. Perkara besar dikerjakan dalam kehidupan Hana. Rancangan Tuhan dia saksikan di depan matanya. Kenapa saudara? Karena Hana ini adalah seorang yang kuat secara rohani. Jadi saudara, hari ini kita belajar dari kehidupan Hana, di mana Hana ini bisa mengalami Yesus dibawa ke dalam bait Allah, dan akhirnya dia mengalami pengalaman luar biasa. Dia menyaksikan sesuatu yang luar biasa, yaitu Sang Juru Selamat hadir di depannya. Dan apa yang dijalani oleh Hana dalam kehidupannya sehingga rencana Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, dia tetap tegar sekalipun suaminya sudah meninggalkan dia. Dia memberi teladan kepada banyak orang karena dia tetap hidup dalam kesendirian. Dan dia setia tetap melayani sekalipun suaminya tidak ada lagi. Dan dia seorang yang kuat secara rohani karena dia begitu kuat, begitu disiplin beribadah, berdoa, berpuasa. Artinya kualitas kerohaniannya begitu luar biasa. Dengar saudara, kalau saudara rindu menjadi wanita hebat yang mengalami rancangan Tuhan dalam hidup saudara, maka apapun yang saudara alami tetap kuat, tetap tegar. Dan jadilah teladan bagi orang-orang lain, khususnya bagi generasi keluarga-keluarga yang baru. Dan jadilah wanita-wanita hebat yang setia melayani apapun yang saudara alami. Dan jadilah wanita kuat dalam kerohanian. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat pelajaran wanita hebat yang saat ini saudara sudah renungkan. Mari buka hati saudara, terima firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka, proses mereka melalui firman Tuhan untuk menjadi wanita-wanita hebat yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, ini doa dan seruan hamba ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.